Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Semoga kita senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberi kebahagiaan, tetap diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Nah, jangan lupa untuk walaupun kita di rumah saja, mengenai pembelajaran tetap berjalan, terutama mengenai pembelajaran akhlak. Di sini Bu Evi ingin menjelaskan mengenai akhlakul banin juz 3. Kalian yang ketika kelas 7 sudah mempelajari akhlakul banin juz 1, kelas 8 sudah mempelajari akhlakul banin juz 2. Nah, sekarang ketika kalian kelas 9, kalian harus mau mempelajari akhlakul banin juz 3. Nah, di sini ada 16 bab ketika kalian mempelajari akhlakul banin juz 3. Salah satunya mengenai akhlak berjalan, akhlak tidur, dan akhlak berkunjung. Nah, seperti itu Ibu Evi awali ya. Untuk yang pertama, al-qismul awal fil adab. Nah, yang pertama adabul masyi. Nah, adab berjalan. Innalil masyi adaban. Sesungguhnya berjalan itu mempunyai adab. Nah, yajibu alaika, wajib bagimu, ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia. Nah, di sini untuk berjalan saja, kita harus mempunyai tata cara. Berjalan ada mempunyai akhlak. Harus gimana sih Bu kita berjalan? Kan kita berjalan suka-suka kita. Itu kaki-kaki kita. Ngapain kita harus ada aturannya? Wong berjalan. Tapi beda ketika kita membahas jalan tersebut dengan akhlak. Nah, tak malabiha litaslama minal adza. Nah, yang harus kamu amalkan agar kamu selamat. Nah, litaslama agar kamu selamat minal adza dari gangguan. Wa ta'isa muhtaroman bainan nas. Apa sih Bu maksudnya? Dan hidup terhormat di masyarakat. Ketika kita jalannya kita sopan terhadap orang sekitar, tetangga kita terutama, kita itu bisa sopan, kita akan apa anak-anakku? Tetap akan mempunyai penghormatan dari masyarakat. Seperti itu. Itu apa tadi? Mengenai yang pertama, adab berjalan. Nah, poin yang pertama, angtuqaddima rijlakal yusra. Nah, hendaklah kamu dahulukan kaki kirimu. Nah, ketika apa anak-anakku? Ketika keluar dari rumah. Ketika kalian keluar dari rumah, contohnya mau ke pasar, misal mau ke pasar. Nah, kita dahulukan kaki kiri. Nah, apalagi ketika kalian mau berangkat ke pondok atau mau berangkat ke sekolah. Nah, di sini. Nah, itu adab yang pertama. Gunakan kaki kiri kita untuk keluar dari rumah. Nah, selanjutnya minal baiti, tadi udah minal baiti dari rumah. Watakula. Nah, dan di sini kau ucapkan. Nah, ini ada adab yang kedua. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, seperti ini. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallahi, kepadanya aku bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Nah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongannya Allah. Saya pergi, saya selamat
ketika berjalan itu apa? Bukan kita yang hebat, tapi siapa? Allah Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, bismillahi, keluar dari rumah sambil berucap bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, seperti itu. Itu ada dua bab. Nah, mohon maaf, ada dua adab atau dua peraturan ketika kita mau keluar dari rumah. Allahumma inni a'udzubika. Nah, di sini aku berlindung kepadamu. Nah, an adilla au adulla. Nah, agar tidak tersesat atau disesatkan oleh orang. Nah, ketika kita berjalan, kita harusnya tahu tujuan kita. Beda lagi dengan ketika kita mau berjalan. Tapi tujuan saya mau kemana ya? Nah, di sini untungnya ini kita udah zaman ada HP. Coba dulu ketika kita nggak punya HP. Nah, kita mau pergi kemana sih? Kita mau tujuan kemana? Sekolah itu alamatnya mana? Nah, seperti itu. Kita itu berdoa agar apa? Tidak tersesat. Nah, tidak tersesat. Misalkan kita tujuannya mau ke PMS Batang. Lah, ternyata karena kita nggak berdoa dan karena kita tersesat. Nah, kita malah menujunya ke kemana coba? Bisa ke pasar, bisa ke mall dan sebagainya. Nah, seperti itu juga termasuk apa? Kita tersesat. Nah, tujuannya kita sekolah, tapi kita malah belanja seperti itu. Dan berdoa lagi, semoga kita tidak disesatkan oleh orang. Yang penting kita berbuat baik. Nah, nanti orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kecuali misalkan kita itu sukanya menyesatkan orang atau kita berbohong sama teman sendiri, ya jangan menyalahkan keadaan atau jangan menyalahkan orang lain jika kita dibohongi oleh orang lain, karena kembali lagi kita suka berbohong kepada orang lain. Au azila au azula, atau tergelincir atau digelincirkan orang lain. Nah, kembali lagi itu tadi, ketika kita mau berbuat, ya berdoa, berarti berdoa harus yang baik. Ketika kita mau berbuat, kita harus berbuat juga dengan kebaikan. Nanti kembalinya itu juga kebaikan. Nah, seperti itu. Au adlima au udlamu. Nah, di sini atau berbuat aniaya atau dia dianiaya orang, dizolimi orang. Nah, siapa sih di sini yang mau dizolimi oleh orang? Mesti nggak ada. Nah, kita dicaci maki mau nggak? Nggak mau. Kita dibohongi atau kita misalkan dikucilkan oleh orang lain atau teman kita sendiri. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nah, di sini kita harus anak-anakku harus selalu berdoa, meminta kepada Allah bahwasanya ya Allah, saya jangan teraniaya dan jangan sampai dianiaya oleh orang lain. Nah, seperti itu. Wa angtamsiya fi naf'i, dan hendaklah kamu berjalan untuk memberi manfaat. Nah, binafsi, untuk dirimu sendiri. Nah, itu tadi yang dikatakan sama Bu Evi, bahwasanya kebaikan itu tergantung sama diri kita. Ketika kita mau berbuat kebaikan, nanti alhamdulillah yang kembali kepada kita itu adalah kebaikan itu sendiri. Berbeda lagi ketika apa yang kita lakukan itu sebuah kejahatan. Nah, itu nanti yang akan kembali kepada diri kita itu juga sebuah kejahatan. Nah, makanya di sini berbuatlah untuk memberi manfaat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, wala tamsi tak malah maksiata. Nah, di sini
dan tidak berjalan untuk berbuat maksiat yang sudah dikatakan Bu Evi tadi, berniat untuk sekolah, berniat untuk ibadah. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita itu ketika di jalan, wah itu teman-teman saya mau pergi ke pasar, wah saya mau ikutan saya nggak peduli, ini uang dari orang tua saya mau saya belikan ini daripada untuk membayar BO misalkan. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kita juga harus tetap anak-anakku, untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita dihasut dan dihasutkan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, di sini fa inna rijlaka kasyairi aldoika amanatun indak. Nah, di sini karena apa? Karena kakimu sebagaimana anggota-anggotamu yang lain. Nah, ketika kita berjalan, kita ke masjid, alhamdulillah, berarti dari tangan kita nanti kita akan memegang Al-Quran. Nah, berarti dapat 2 kebaikan. Ke masjid pertama, keduanya anak-anakku? Memegang Al-Quran, pahalanya banyak. Ditambah untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran membaca 1 huruf aja itu pahalanya banyak. Nah, ke masjid sudah mendapat 1 pahala, terus memegang Al-Quran juga, apalagi ditambah untuk membaca Al-Quran. Berarti dari kaki berjalan ke kebaikan, tangan kita ikut dan hati kita juga ikut. Tentunya apa tadi? Mulut kita untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, wasatas hadu alaika bi'amalika yaumal qiyamah. Dan di sini atas dirimu terhadap amal-amalmu pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi. Apa sih Bu saksi-saksi? Nanti itu ketika di hari kiamat mulut kita itu akan terkunci. Kenapa akan terkunci? Karena apa? Mulut itu bisa berbohong. Kita berbicara, mulut bisa berbohong. Nah, jadinya apa nanti yang berbicara? Anggota badan kita, termasuk tangan kita, kaki kita. Nah, seperti itu. Ketika gini, misalkan kita berjalan menuju diskotik. Nah, seperti itu. Mulut kita ketika ditanya, "Dek, kamu tadi dari mana?" "Oh, saya dari masjid, Mbak." Nah, seperti itu. Itu kan contohmu mulut. Tapi ketika nanti mulutnya dikunci, nggak ada lagi kebohongan. Karena apa? Nanti yang menjawab ketika ada pertanyaan dari Gusti Allah, dari Allah langsung. Nah, nanti yang menjawab adalah anggota badan kita kecuali mulut kita. Karena apa? Mulut kita terkunci. Nah, seperti itu. Nah, ini kama qala ta'ala yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Nah, pada hari ketika kiamat. Nah, ini disebutkan ketika kiamat, lidah, tangan, kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang kalian kerjakan pada dahulu. Nah, maksud pada dahulu apa? Berarti ketika kita di dunia. Berarti untuk berjalan saja itu kita harus mempunyai aturan atau mempunyai adab. Nah, kita berjalan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu ketika kita keluar dari rumah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu senantiasa dilindungi dari segala apapun yang tidak kita bisa. Nah, seperti itu. Cukup sekian ya dari Ibu. Tetap jaga kesehatan dan tetap berakhlakul karimah walaupun kalian ada di rumah. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang ada di sini yang sudah kami ajarkan kepada kalian, kalian praktekkan di rumah. Nah, salah satunya mengenai pelajaran yang di sini yaitu
tawadhu dan sopan santun terhadap orang tua. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيفما